saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini untuk menutup seluruh bulan keluarga, pada bulan Juli ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian satu hal yang merupakan kunci sebenarnya, bahwa kita harus bukan hanya memulai rumah tangga, tapi sepanjang umur hidup rumah tangga kita, kita menjadikan Tuhan sebagai tukang bangunannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa nih Tuhan. Kami berdoa supaya hari ini setiap rumah tangga, setiap pribadi yang belum berumah tangga menyadari benar kata kunci untuk hidup kami, rumah tangga kami aman dan damai sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Yang lama, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 sebenarnya, tetapi kita baca saja ayat 1. Demikian kata firman Tuhan, Mazmur 127 ayat 1. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Saudara pemirsa, ini ayat yang memang luar biasa tentang rumah tangga. Tadi saya sudah katakan dalam pendahuluan bahwa bukan hanya Tuhan bukan hanya pada waktu kita meletakkan dasar rumah tangga kita itu perlu Tuhan. Sudah ingat? Sebuah rumah dibangun mulai dengan pondasinya. Atau kalau kami di Kalimantan, itu tiang-tiangnya dipasang. Habis itu kemudian apa yang paling utama?
Kalau sudah belum bisa buat dinding, belum bisa buat apa yang lain, sudah harus ada atapnya. Kita menyebutnya atapnya itu ialah pemberkatan nikah. Jadi jangan sudah kemudian hidup bersama tanpa nikah berlama-lama sampai sudah beranak pinak. Oh jangan saudara sekalian. Karena itu berarti ada kebocoran dari atas. Dan bocor dari atas, apakah dinding rumahmu itu kayu atau apalagi dinding rumahmu juga semen misalnya, tidak bisa bertahan kalau bocor. Nah, tetap nanti akan lapuk atau rusak. Oleh sebab itu, mari cucu-cucu saya yang belum menikah perhatikan ini baik-baik. Itu bukan hanya formalitas supaya sudah menjadi suami istri dan bisa mengurus kecatatan sipil untuk mendapatkan surat nikah negara, ya, bukan. Tetapi memang itu bumbungan itu rumah tangga saudara sangat perlu. Oleh sebab itu kemudian dalam Kejadian pasalnya yang ke-20, pasal 1 ayat 28, saudara sekalian, disebut sana Tuhan memberkati mereka. Ada tanda koma di sana. Dan kemudian itu yang membuat mereka bisa beranak pinak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Sudah perhatikan ini baik-baik saudara sekalian. Jadi jangan rumah tangga kita tidak diberkati di gereja. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan di sini ialah, jadi sepanjang umur hidup kita itu Tuhan yang membangunnya terus-menerus. Jadi Tuhan mulai dari membangun, menyelesaikannya, dan Tuhan juga yang kita minta, Bapa di surga, tolong Engkau menjadi maintenance untuk rumah tangga kami, supaya kalau ada yang bolong, yang rusak, yang lapuk, Tuhan yang memperbaikinya. Saya rasa itulah yang terjadi. Maka Yusuf, ayah Tuhan Yesus secara manusia, itu tukang kayu. Diteruskan lagi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia dalam konteks Injil Markus, waktu dia pulang ke Nazaret itu bukan dikatakan bahwa dia anak tukang kayu. Memang dalam Injil Matius dan Lukas dan Yohanes itu, Yohanes tidak ada, ya, Injil Matius dan Lukas itu dia disebut sebagai anak tukang kayu. Tapi dalam konteks Injil Markus, saudara sekalian, dia disebut tukang kayu. Nah, mari kita minta hari ini kepada tukang kayu itu, untuk tukang rumah itu, saudara sekalian, untuk membangun rumah tangga kita, membuat hubungannya dengan memberkatinya, dan kemudian Tuhan Yesus juga yang menjadi maintenance-nya, yang memelihara rumah tangga kita. Oh saudara-saudara sekalian, kami sudah menikah lebih dari 40 tahun. Nanti tahun ini, nanti sebentar, bulan September, kami akan menikah selama 41 tahun. Puji Tuhan. Ya. Tetapi kami tetap berseru kepada Tuhan. Saya dengan ibu, kami adalah pendeta. Kami adalah juga bergelar. Ya, saudara sekalian. Tetapi kami tetap memerlukan Tuhan. Mari semua sekarang berdoa. Tuhan, kami perlu Engkau untuk menjaga dan melindungi rumah tangga kami. Bagian kedua kan sudah lihat di sini. Katanya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita tidak mampu sekalian mempertahankan rumah tangga kita, siapapun juga kita, biarpun kami sebagai pendeta. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita terus mengikut sertakan Tuhan, minta Dia jadi pengawal, Dia jadi maintenance-nya, yang kalau melihat ada yang lapuk, ada yang rusak, ada yang bolong, Dia menutupinya dengan tangannya yang berlubang paku. Dengan demikian maka rumah tangga saudara pasti aman, pasti terkendali. Dan sebagai penutupnya saya ingin mengatakan,
3 kata kunci yang berapa minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara sekalian. Apa itu? Selaras serasi. Ya, rumah tangga saudara itu haruslah selaras dan serasi. Ya, jadi seimbang nomor 1, selaras nomor 2, dan serasi. Pertahankan hidup seperti itu. Jangan mau kemudian tidak seimbang. Ya, tidak seimbang artinya jumplang kata orang dalam bahasa yang tertentu. Ya, dikatakan jangan begitu. Harus sejajar, seimbang, selaras artinya selalu dibuat menjadi cocok. Selaras itu apa? Seperti senar gitar. Senar gitar itu beda-beda bunyinya, saudara sekalian. Nomor 1 dan nomor 6 itu satu tinggi, satu rendah, walaupun sama nadanya. Ya, kemudian di setel sedemikian rupa, dimainkan oleh orang yang bisa bermain musik menjadi indah. Kemudian apa lagi? Serasi. Serasi itu warna. Ya, jadi warna rumah tangga kita itu betul-betul serasi. Orang melihat rumah tangga kita itu serasi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya sesudah kami mendengarkan firman Tuhan sepanjang bulan Juli ini, Tuhan, kami berdoa supaya kami semua diberi anugerah dan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami mampu mempertahankan rumah tangga kami bersama dengan Tuhan. Dan rumah tangga kami dilindungi oleh Tuhan dengan tangan-Mu yang berlubang paku, dengan kuasa darah-Mu, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang seimbang, selaras dan serasi seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.